Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Selamat malam siswa-siswi sekalian, adik-adik kelas 2 SMA 3. Sebenarnya saya sebelum membuat video ini saya berpikir panjang ya, agak lama. Bisa dibilang di dalam video ini saya curhat. Alasan saya bikin video ini sebenarnya sederhana aja. Saya menganalisa dari video 1 sampai dengan video 4 untuk kimia, video 1 sampai dengan 3 sepertinya untuk prakarya. Saya melihat pembelajaran saya di YouTube ini memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kelebihannya saya lihat kalian dengan mudah memahami, mungkin kalian cukup ngeliat, kemudian kalian bisa mengulang-ulang, itu kelebihannya. Kekurangannya saya lihat kalian paling melihat videonya paling banyak 2 menit, kemudian kalian skip, kemudian kalian langsung absen. Di situ kekurangannya. Nah, itu yang bikin saya tidak suka ya. Sementara saya ingin kalian saya membuat video ini, saya ingin kalian itu lebih mudah ya dalam belajar. Kalian lebih mudah dalam memahami daripada hanya menggunakan Webex misalnya atau Zoom. Di situ ada kelebihan, ada kekurangannya juga. Tapi saya ngelihatnya kalau saya pakai Webex atau saya pakai Zoom, itu sepertinya kalian agak kurang memahami dan susah untuk mengulang. Makanya saya pakai YouTube supaya kalian tuh mudah memahami, kemudian kalau nggak paham tuh bisa diulang-ulang. Tapi kalau kalian skip, ya itu tadi, kalian nggak mengerti. Yang penting absen. Nah, itu bahasanya yang saya seperti itu ya. Itu terus terang aja, saya sangat kecewa. Yang pertama, kekecewaan saya itu tadi, skip tadi ya. Nah, itu kekurangannya sudah pasti ya. Kelebihannya kalian dengan mudah mengakses karena YouTube biasa, tidak perlu pakai Webex atau tidak perlu pakai Zoom yang terlalu, mungkin selain juga agak rumit masuknya, kapasitasnya juga nggak terlalu banyak. Kalian juga memakan, istilahnya tuh memakan pulsa ya, atau pakai data. Nah, kalau yang pakai WiFi sih nggak ada masalah. Tapi yang pasti kalian di sini punya kekurangan yang pertama, video yang saya buat itu kalian terus skip. Saya capek bikinnya sebetulnya. Saya sendiri nggak ngerti bikin video sebetulnya dan saya sedang belajar ya. Oke. Kemudian yang kedua, saya mau kalau kalian melihat YouTube saya yang kemudian di dalamnya isi pembelajaran, saya mau setelah kalian melihat YouTube-nya, kalian ambil buku, kalian catat apa yang sudah saya sampaikan di YouTube itu. Jadi kalian punya videonya sekaligus kalian punya catatannya. Jadi nggak bergantung kepada si A, si B, misalnya bergantung kepada video aja. Ya udah, yang penting udah absen, udah lihat ya sudah. Kalian harus punya catatannya, ya. Saya tahu kalian pinjam buku di perpustakaan, tapi paling enggak buku itu pernah dibaca apa enggak, saya tanya. Ada yang nanya dengan saya, Pak, kita pakai buku apa, Pak? Bahkan petugas perpustakaan nanya, Pak, kita pakai buku apa? Saya bilang ke mereka, ya, mereka itu petugas perpustakaan maupun siswa yang nanya, apa fungsinya buku kalau enggak dipahami dan tidak dibaca? Ya. Jadi catatan dari saya dalam bentuk YouTube tadi kamu tuang di dalam buku, kamu tulis ulang, kemudian kamu pahami buku yang kamu pinjam di perpustakaan, kamu samakan, insya Allah pasti sama. Kalaupun ada yang beda, maklum, namanya juga saya harus di YouTube dan waktunya nggak lama. YouTube sedikit aja kamu skip, apalagi kalau saya bikin YouTube lama ya. Ini yang perlu saya analisa ya. Oleh karena itu saya minta YouTube saya setelah kamu lihat, kamu perhatikan, kamu catat ya. Oke, yang ketiga, catatan tadi itu jadi catatan selama kita belajar daring, atau bahasanya mudah itu selama kita belajar online ya. Jadi ada catatan khusus ya, siapa tahu kamu setelah kamu catat, kemudian kamu bandingkan ke buku, kemudian kamu dapat informasi tambahan dari buku. Jadi tidak mengharapkan dari guru aja. Jadi saya harapkan inilah yang disebut dengan istilah belajar mandiri di rumah. Setelah gurunya memberikan pengarahan dan penjelasan secara umum, kalian silahkan lihat di dalam buku. Saya sebagai mantan murid, pernah SD tentunya, bahkan saya pernah TK sampai dengan mahasiswa, saya pernah bunguli dosen, saya pernah bunguli guru, saya bahkan pernah bunguli orang tua saya, ya namanya juga saya jadi anak, tak mungkin saya lahir langsung jadi guru. Jadi saya mengerti apa yang kamu rasakan dan saya pernah melakukan apa yang pernah kamu lakukan. So, saya minta dengan sangat buat catatan dari YouTube yang saya buat ya.
Oke, dari YouTube yang saya buat tadi, setelah kamu buat catatan, akan timbul seandainya kamu punya pertanyaan. Saya yakin kamu pasti punya pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang saya buat itu, yang kamu dapat itulah yang nanti akan kamu lihat di dalam buku. Kemudian di dalam buku itu kamu akan dapat beberapa ilmu pengetahuan tambahan atau informasi tambahan. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi jangan sekedar melihat YouTube langsung absen, YouTube langsung absen, kesannya enak banget gitu ya. Saya juga mikir enak banget. Pada saya maunya, tujuan saya mempermudah urusan kalian. Karena pada dasarnya saya pernah dikasih tahu, barang siapa yang mempermudah urusan orang, maka dengan Tuhan pun akan dipermudah urusannya. Tapi saya tidak ingin mentang-mentang saya mempermudah urusan orang, terus kamu dengan seenaknya. Itu yang saya nggak mau. Oke. Jadi kesimpulannya, yang saya catat adalah satu, dalam setiap video saya usahakan jangan di skip. Jangan kamu skip untuk langsung absen. Yang kedua, kamu buat catatan, ya, buat catatan dari YouTube saya. Di YouTube saya itu pasti ada pembelajaran yang bisa kamu catat. Kemudian yang ketiga, setelah kamu catat pasti akan muncul pertanyaan. Samakan dengan yang di buku, ya. Setelah muncul pertanyaan, cari informasi di buku itu, gunakan buku itu sebagai informasi tambahan. Yang keempat, apa gunanya kamu punya buku, ya? Apa gunanya punya buku kalau nggak dibaca? Jadi nggak penting buku itu jenisnya apa, nggak penting buku kimia itu karangan siapa, nggak penting buku kimia itu terbitan mana, kalau nggak kau baca apa gunanya? Oke, itu aja dari saya. Ini saya sampaikan bukan cuma untuk kimia, tapi juga untuk prakarya. Semua murid kelas 2 yang saya ajar kimia dari IPA 1 sampai dengan IPA 4, dan yang saya ajar prakarya dari IPA 5 sampai dengan IPA S2. Terima kasih. Saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina.